Terkesan seolah-olah dalam tanda kutip KPU menyepelekan RDP yang berkaitan terhadap pembahasan dan evaluasi anggaran. Selesai pemilu, pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat penting. Silakan Pak Gus Pardi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua KPU beserta komisioner yang hadir, beserta Sekjen, Ketua Bawaslu hanya satu-satunya hadir, beserta Sekjen, staf hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, saya menyikapi dulu tentang keseriusan KPU dan Bawaslu dalam menyikapi RDP kita pada hari ini. RDP ini adalah rapat tentang pembahasan anggaran. Ini adalah tahun kelima bagi kami, terutama saya, bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Baru pada hari inilah saya lihat baik KPU ataupun Bawaslu menampakkan ketidakseriusannya dalam menghadapi RDP ini. Hal itu saya perhatikan dari jumlah yang hadir. KPU ini adalah ketua, bukan kepala. Sifatnya adalah kolektif kolegial. Persoalan-persoalan berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan itu tidak hanya bisa ditumpahkan kepada ketua saja. Berbeda dengan kepala. Oleh karena itu saya lihat dari 7 komisioner KPU yang hadir cuma 3 orang. Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu, pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat penting. Tentu saya tidak berharap mitra saya ini seperti kondisinya pada hari ini. Terkesan seolah-olah dalam tanda kutip, KPU dan Bawaslu dalam rapat hari ini menyepelekan RDP yang berkaitan terhadap pembahasan dan evaluasi anggaran. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kepada KPU. Saya tidak mendapatkan halamannya. Yaitu tentang evaluasi pelaksanaan anggaran 2023. Tentu pertama saya memberikan apresiasi kepada KPU yang tadi menyampaikan penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh berbagai institusi kepada KPU terhadap kinerja yang dilakukan. Tentu saya berharap bagaimana ke depan selalu secara terus-menerus upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap kinerja yang diperoleh itu. Yang ingin saya sampaikan adalah realisasi anggaran untuk KPU pusat hanya 95,40%. Sedangkan KPU Provinsi 91,43%. Sudah ketemu Pak Asim? Kemudian Kabupaten Kota 97,69%. Kalau saya melihatnya berbanding terbalik, Kabupaten Kota itu jumlahnya 514. Ya Pak Sekjen? Artinya pertanggungjawaban keuangan itu dikumpulkan, dikompilasi jumlahnya sekian. Menjadi rata-rata 96,88%.
Ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. 514 kabupaten kota, capaian anggaran realisasinya itu bisa memperoleh angka paling tinggi dibandingkan provinsi dan pusat. Sebetulnya, menurut hemat saya, pusat sebetulnya lebih elegan dalam merealisasikan anggaran itu karena terpusat. Satu komando. Kalau ini komandonya adalah 514. Yang saya kritisi adalah pertama provinsi, malah lebih tinggi kabupaten kota ketimbang provinsi. Ini berbanding terbalik, begitu apalagi pusat. Di mana persoalan yang menyebabkan persoalan ini sampai sedemikian rupa? Harusnya pusat sama dengan kementerian lembaga yang kami mitra di dalamnya ini, kalau ATR BPN itu berat. Kenapa? Ada Kakan kabupaten kota, ada Kanwil, ada pusat. Ada juga mitra kami yang sifatnya hanya pusat saja. Uang itu dikendalikan hanya pusat, tidak didistribusikan ke daerah. Tentu manajemennya lebih berat mempertanggungjawabkannya karena harus dikompilasi. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa ini malah berbanding terbalik? KPU pusat RI mampunya 95,40%, provinsi 91,43%. Malah saya memberikan apresiasi kepada kabupaten kota. Bisa capaiannya itu mencapai 97,69%. Harusnya berbanding terbalik. Pertama. Yang kedua adalah evaluasi pelaksanaan anggaran 2024. Ini bagaimana caranya? Karena nggak ada nomor. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. Yang tadi itu 2023. Karena sudah berlalu. Saya minta penjelasannya kenapa seperti itu yang tadi itu. Pak Sekjen ya. Pusat 95, Provinsi 91, Kabupaten Kota 97. Harusnya terbalik. Kenapa? Kompilasi dari berbagai kabupaten kota. Paham ya Pak Sekjen ya? Berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. KPU pusat sama juga dengan apa yang saya sampaikan pembahasan seperti yang tadi. Jadi saya tidak akan ulas. KPU pusat baru 15,47%. Provinsi baru 47,94%. Kabupaten kota sudah mencapai 89,15%. Apa persoalannya ini? Kenapa tidak berbanding lurus sehingga capaian itu harusnya pusat malah lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan anggaran 2025 tadi sudah disampaikan bahwa jumlahnya 3, sekian T. Dan yang ingin saya sampaikan adalah adanya pemilihan halaman berapa? Enggak ada halamannya nih. Rencana kerja KPU tahun 2025. Poin 6. Pemilihan pada 4 daerah otonomi baru. Itu anggarannya adalah 100 miliar. Apakah masih ada pemilihan yang dilakukan setelah pemilihan di luar dari apa yang kita rencanakan ini? Karena dibuat di sini anggarannya spesial, saya ingin tahu
pemilihan pada 4 daerah otonomi baru ini yang dimaksudkan itu bagaimana? Apakah terpisah pemilihan itu dengan kabupaten, kota, dan provinsi, atau karena KPU belum memasukkan, karena saya sudah bisa memahami, sudah bisa menangkap karena kabupaten, kalau provinsinya itu baru, dia belum punya anggaran dari APBD-nya. Oke. Dan bagaimana dengan kabupaten kota? Nah, tolong dijelaskan ini. Saya sudah punya pemahaman terhadap hal itu. Cuman tolong juga dijelaskan bahwa yang dimaksudkan ini hanya untuk 4 provinsi dan tidak termasuk di dalamnya kabupaten kota, karena kabupaten kota sudah ada APBD-nya, sehingga ada dana hibah yang diberikan oleh kepala daerah kepada KPU yang bersangkutan. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus.